Selesai makan malam, Jarana tak langsung merapikan meja makan. Ia segera beranjak ke ruang TV untuk menghampiri Mbok Darmi dan Asri. Mbok, ajak Asri makan malam dulu Gi. Kalista biar Jara dan Mas Darren yang nemenin. Tita Jarana. Ayo Tri, ajak Mbok Darmi. Meski masih nampak sedikit canggung, Asri pun bangkit juga. Sementara Kalista memang sedang bermain di atas kasur lantai. Beberapa buah mainan bertebaran di kasur, sengaja agar Kalista lebih anteng. Kita makannya di mana, Mbok? Tanya Astri yang berjalan di samping Mbok Darmi menuju ruang makan. Iya di meja makan. Emangnya kau mau di mana? Tanya Mbok Darmi. Boleh ya? Makan di meja makan. Tuan gak akan marah? Asri bertanya sambil berbisik. Boleh, Mbok selalu makan di meja makan. Tapi kalau bareng, Mbok juga sungkan. Makanya selalu berdiri sendiri. Porsinya juga bisa banyak. Mbok Darmi tergelak sambil menutup mulutnya. Aku biasanya makan di dapur, bukan di tempat majikan. Takut dibilang gak sopan. Timpal Astri takut-takut. Mbok juga sama kalau di rumah majikan sebelumnya, tapi di sini dilarang sama Mbak Jara. Katanya makan di meja makan saja, malah sering ngajak barengan. Mbak Jara itu baik banget. Bedalah pokoknya sama orang-orang. Sabar dan tulus banget. Makanya, Mbok gak mau dia kecapean sekarang-sekarang ini. Kan lagi hamil. Kalau dulu Mbak Zara yang selalu masak di rumah ini, sering bantuin pekerjaan rumah juga, jadi Mbok gak enak. Tapi lama-kelamaan terbiasa kok. Mbok Darmi bercerita panjang lebar. Keduanya pun makan malam sambil bercerita banyak hal. Meski harus sedikit bisik-bisik karena tak enak jika terdengar orang yang bersangkutan. Meski yang dibicarakan adalah kebaikannya. Sementara Jarana menemani Kalista bermain, Darren pun menghampiri Hani di kamarnya. Han, kenapa kamu gak keluar-keluar? Ditungguin makan malam juga. Mentang-mentang sudah ada pengasuh Kalista, kamu gak mau jagainnya sama sekali. Dia tetap anakmu, meskipun sudah ada pengasuh. Dia tetap membutuhkan kasih sayangmu, ibunya. Tutur Darren berusaha bicara selembut mungkin. Ngapain keluar juga? Palingan cuma lihat kamu dan Jarana, hahaha, tertawa bahagia. Palingan cuma lihat kalian yang sok-sokan romantis. Aku juga punya hati, Mas. Aku muak lihat itu semua. Hani berkata dengan nada tinggi. Astagfirullah, bisa nggak pelankan suaramu? Aku ini suamimu. Jarana juga istriku. Wajar kalau kami bercanda bersama-sama. Kalau kamu cemburu dan mulai hal yang sama, harusnya kamu ikuti cara dia memperlakukan suami. Ini diajak bicara baik-baik aja malah ngegas. Gimana suami mau bercanda bercerita? Darren mulai nampak kesal. Halah, dari dulu kamu memang gitu kan sama aku? Timpal Hani melengos. Itu karena kamu keras kepala dan egois, selalu membangkang pada suami. Setiap berbicara, kamu selalu meninggikan suaramu. Aku sudah cukup sabar menghadapi tingkahmu selama ini. Kalau tidak, sudah lama aku menceraikanmu. Tutur Darren emosi. Karena takut emosinya semakin tak terkontrol, Darren pun langsung keluar dari kamar Hani. Kenapa lagi sih Mas? Tanya Jarana lembut saat Darren duduk di sisinya dengan sisa-sisa kekesalan di wajahnya. Biasa, Hani selalu susah diajak bicara baik-baik, jawab Darren yang sedang berusaha meredam amarah dalam dadanya. Sabar, jawab Jarana singkat namun menohok. Sementara di rumah Sarah dan Aji, mereka baru saja selesai makan malam. Namun mereka masih berkumpul di meja makan, saling bercerita tentang kehamilan Jarana, tentang perkembangan Kalista, dan tentang orang baru yang akan mengasuh Kalista.
Sarah dengan bersemangat menceritakan semuanya pada Aji. Sesekali suaminya itu menimpali, sedangkan Diana, dia lebih banyak diam. Dia ingin mengutarakan kepindahannya dari rumah itu, namun terasa masih ragu. "Di, kamu kok tumben diam aja?" protes Sarah yang melihat Diana memang lebih banyak diam. Tak seperti tadi yang nampak begitu ceria dan bersemangat. "Sebenarnya ada yang mau Diana bicarakan sama Mama dan Papa," tutur Diana dengan hati-hati. Diana menatap keduanya dengan bergantian. Kemudian menoleh menatap ke arah Ipan. Sarah dan Aji pun saling pandang. Kemudian keduanya menatap Diana menunggu perkataan selanjutnya. "Katakan, Di, kamu mau bicara apa, sayang?" tanya Aji lembut pada anak perempuannya. "Diana rencananya mau pindah dari rumah ini," tutur Diana sambil menunduk. Ia tak sanggup untuk mengangkat kepalanya. Ia tak ingin melihat kesedihan dan kecewaan di wajah kedua orang tuanya. "Bagus itu, Di. Mama setuju," jawab Sarah di luar dugaan. Kalau sudah berumah tangga memang lebih baik hidup mandiri dengan suami, supaya terbiasa dan tahu bagaimana caranya hidup berumah tangga. Diana mengangkat wajah. Dia bahagia mendengar jawaban Sarah yang ikut mendukung keputusannya. Sebagai orang tua, Mama memang maunya selalu berkumpul dengan anak cucu. Tapi Mama sadar, Mama gak boleh egois. Setelah berumah tangga, anak-anak Mama punya kehidupan masing-masing. Mama selalu berdoa, dimanapun kalian semua berada, yang penting sehat dan bahagia, tutur Sarah berkaca-kaca. "Benar apa yang dikatakan mamamu, Di. Papa setuju. Belajarlah hidup mandiri. Belajarlah hidup rumah tangga berdua. Saling menjaga satu sama lain. Saling mendukung satu sama lain." Aji menimpali perkataan istrinya. Diana pun mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia sungguh terharu dengan perkataan orang tuanya, yang sama sekali tidak mengangkang keinginan sang anak. "Kapan rencananya kamu pindah, Di?" tanya Anji menatap Diana dan Ipan, yang dari tadi hanya menyimak. "Nanti saja, Pak. Kalau libur biasa, biar leluasa waktunya," jawab Diana antusias. "Bagus, rumah Ipan juga nggak jauh kok. Kalau bisa, tetap di sini kapan aja," timpal Aji. Diana mengangguk, membenarkan. Dia menoleh ke arah Ipan dan menatapnya sambil tersenyum. Setelah selesai bercerita dan berbincang-bincang, Ipan dan Diana pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ipan tidur terlentang di atas ranjang, sementara Diana tidur di dada sang suami. "Diana sudah tak sabar untuk pindah ke rumah kita," tutur Diana sambil mengeratkan pelukannya pada pinggang Ipan. "Tapi rumah Mas gak sebagus ini dan gak sebesar ini," timpal Ipan. "Gak apa-apa, itu bukan masalah. Yang penting rumah kita selalu dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang." Diana mengadahkan wajahnya untuk menatap Ipan. "Terima kasih, sayang." Ipan pun menunduk untuk mencium puncak kepala istrinya itu. Untuk beberapa saat, mereka terdiam, hening, tanpa suara. Ipan sibuk dengan pikirannya sendiri, sedangkan Diana masih tersenyum lebar, meluapkan bunga-bunga bahagia yang masih bermekaran di hatinya. "Mas, kok diam aja? Mikirin apa?" Diana kembali mengadahkan menatap Ipan, menyadari bahwa suaminya tengah melamun seolah memikirkan sesuatu. "Mas kok jadi kepikiran perkataan Darren tadi siang? Mas khawatir pada Mbak Zara," jawab Ipan dengan pandangan mata menerawang. "Memangnya kenapa? Ada apa dengan Mbak Zara?" Diana penasaran. Ipan pun menceritakan tentang Jarana yang hampir terjatuh karena adanya tumpahan minyak. Selain itu, Ipan pun menceritakan tentang peristiwa tabrak lari yang sebenarnya mengincar Jarana.
Diana yang terkejut dengan cerita Ipan langsung bangkit dari duduknya dan menatap Ipan dengan tatapan yang sulit diartikan. Diana pun seketika ikut khawatir akan kondisi sang kakak ipar. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya ataupun calon keponakannya. Apa mungkin pelakunya masih orang yang sama? Tebak Ipan ragu-ragu. Maksud Mat siapa? Diana menatap Ipan penasaran. Hani, jawab Ipan pelan, disertai keraguan yang menyelip dalam hatinya. Diana masih menatap lekat mata Ipan. Keningnya mengeritkan tenang hingga membentuk beberapa lipatan. Emas curiga sama Hani? Tanya Diana meyakinkan. Kalau yang tumpahan minyak itu kayaknya iya. Tapi kalau yang nabrak itu, Mas gak yakin. Takut salah terus jadi fitnah. Coba aja pikirkan. Dari mana coba datangnya tumpahan minyak itu? Kalau bukan sengaja ada yang numpahin. Gak mungkin tiba-tiba ada gitu aja kan? Timpal Ipan kembali menatap Diana. Iya, bener sih Mas. Diana juga khawatir, takut Hani beneran berbuat nekat, sahut Diana. Tapi kita gak punya bukti loh. Gak bisa nuduh gitu aja. Apalagi Daren terkesan cuek dan tidak percaya kalau Hani bisa melakukan hal sekotor itu. Kita hanya bisa berdoa. Semoga Jarana dan calon bayinya senantiasa dilindungi Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Mas. Yuk kita bobo, udah malam. Ajak Diana. Tangannya terulur untuk mematikan lampu kamar, berganti menjadi lampu tidur yang temaram. Diana dan Ipan pun kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang, dengan tubuh saling berpelukan. Sementara di rumah Jarana, ia dan Daren masih menonton TV sambil menemani Kalista bermain. Melihat Hani yang lewat begitu saja, Daren pun menatap Hani. Han, ini udah malam. Bawa Kalista ke kamar. Ajak tidur. Titah Daren. Loh, kan sekarang udah ada Astri yang ngasuh Kalista siang malam. Kenapa malah nyuruh dibawa ke kamarku? Timpal Hani. Tapi kan Astri tidurnya juga di kamar Mbok Darmi. Masa iya Kalista mau tidur di sana juga? Sahut Daren. Terserah aku gak mau loh kebangun malam-malam cuma buatin susu. Aku juga butuh istirahat yang cukup. Timpal Hani ketus. Ia pun segera berlalu masuk ke dalam kamarnya lagi. Astri yang mendengar semua itu merasa bingung. Harus bagaimana ia malam ini? Kalista biar tidur sama Jaranya aja Mas. Pinta Jarana lembut. Tapi sayang, kamu kan sedang hamil. Kamu harus banyak istirahat. Kalau Kalista tidur di kamarmu, nanti kamu terbangun. Kalau Kalista bangun dan menangis di malam hari, jawab Daren. Gak apa-apa, toh bangunnya juga paling sekali atau 2 kali, timpal Jarana. Ya udah gini aja. Kalau Kalista terbangun, biar Mas aja yang bangun untuk bikin susu. Kamu istirahat aja. Daren mengusap lembut pipi Jarana. Jarana pun tersenyum manis sekali. Melihat kemesraan Daren dan Jarana, Astri yang berada di sana pun menunduk, malu-malu. Tanpa sadar bibirnya melengkungkan senyuman, merasakan kebahagiaan kedua majikannya. Astri mau tidur sekarang? Tanya Mbok Darmi yang baru selesai berkutat di dapur, mencuci piring, membereskan meja makan, dan lainnya. Sebentar lagi Mbok, Kalistanya juga belum bubuk, jawab Astri, tanpa beranjak dari duduknya. Ya sudah, Mbok ke kamar duluan ya, timpal Mbok Darmi, sambil berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Kalau mau tidur, tidur aja Tri, Kalista kan ada saya dan ayahnya. Tita Jarana. Saya gak enak Bu, apalagi kalau ketahuan sama Mbak Hani, jawab Astri pelan sambil menatap ke arah pintu kamar Hani yang tertutup. Ya sudah, kalau gitu temenin aja dulu Kalistanya sampai tidur, timpal Jarana tersenyum. Ia pun tak ingin Astri mendapat teguran atau malah di hari pertamanya bekerja. Apalagi Jarana tahu persis
kalau ucapan Hani itu selalu kasar dan menusuk. Sayang, yuk tidur. Kalista kan ada yang nemenin, ajak Daren pada Jarana. Kalau Kalistanya udah tidur, kamu biarin aja dulu di sini. Nanti saya pindahkan ke kamar. Daren beralih bicara kepada Astri. Baik tuan, jawab Astri mengangguk. Sebelum beranjak dari duduknya, Jarana menciumi dulu Kalista berkali-kali. Anak cantik, cepetan tidur ya. Ini sudah malam, tutur Jarana sambil kembali mencium pipi Kalista. Jarana pun akhirnya bangkit dan berjalan menuju kamarnya, diikuti Daren dari belakang. Sementara Astri masih duduk lesehan di dekat Kalista yang masih mengoceh, menatap punggung Jarana yang makin lama makin hilang, terhalang pintu yang tertutup. Hani yang dari tadi mengintip dan menunggu momen ini buru-buru keluar kamar sambil memperhatikan sekeliling. Astri, Astri, sini, panggil Hani pada Astri. Astri yang mendengar namanya dipanggil langsung mengangkat wajah dan menatap ke sumber suara. Jantungnya sempat berdetak kencang melihat bahwa Hani lah yang memanggilnya. Bawa Kalistanya sekalian, lanjut Hani yang berdiri tak jauh dari pintu kamarnya. Meski dipenuhi dengan rasa takut, akhirnya Astri pun bangun dari duduknya sambil memangku Kalista yang sebenarnya sedang anteng kesana kemari. Dengan sedikit gemetar, ia berjalan pelan menuju Hani yang masih nengok ke kanan ke kiri untuk meyakinkan dirinya bahwa keadaan sudah aman. Ada apa mbak? Tanya Astri memberanikan diri bertanya. Shh. Hani menyimpan telunjuknya tepat di bibirnya. Ikut aku ke dapur, ajak Hani sedikit mendorong tubuh Astri. Astri pun mengikuti langkah Hani ke dapur dengan jantung semakin berdetak kencang. Ia yakin Hani akan melakukan sesuatu yang tidak wajar. Terlihat dari gerak-geriknya yang berjalan pelan dan mengendap-endap. Sampai di dapur, Hani menuangkan air putih ke dalam gelas yang lumayan tinggi. Astri masih memperhatikannya dengan hati bertanya-tanya. Sesaat kemudian, Hani mengeluarkan botol kecil dari saku piyamanya tidurnya. Lalu menuangkan cairan di dalam botol itu ke dalam gelas, setengahnya. Lalu mengucek air itu dengan sendok. Astri yang masih memperhatikan tanpa berani bertanya, hingga sampailah gelas itu diulurkan Hani tepat di hadapan Astri. Berikan air ini pada Jarana. Awas kalau kamu bilang sesuatu. Ancam Hani membuat mata Astri membulat seketika. Tapi apa yang dicampurkan ke dalam minuman ini? Tanya Astri dengan gemetar. Kamu jangan banyak tanya. Kan tadi aku udah bilang, apapun yang aku perintahkan harus kamu laksanakan. Aku ini majikan kamu, bukan Jarana. Cepat berikan. Titah Hani. Tangan Astri pun terulur untuk mengambil gelas itu meski gemetar. Tapi Mbak Jaranya juga sudah di kamar. Saya nggak berani memanggilnya. Tutur Astri yang sebenarnya sedang mencari alasan agar bisa terlepas dari misi yang tak diketahuinya sama sekali. Entah obat apa yang dicampurkan ke dalam gelas itu, entah untuk tujuan apa. Halah, tinggal ketuk aja pintunya, terus bilang mau ngasih ini. Bilang aja, kata Mbok Darmi. Mbak Jara harus selalu sedia air putih kalau malam, makanya saya bawakan itu, tutur Hani. Sini Kalistanya. Hani mengambil ahli Kalista dari pangkuan Astri. Sudah, sana buruan. Hani mendorong kembali tubuh Astri yang masih mematung agar bergerak. Dengan jantung yang berdegup kencang dan kaki serta tangan yang gemetaran, Astri pun melangkah juga. Langkah kakinya pelan sekali, berharap ada keajaiban yang mengurungkan niatnya itu. Tapi di depan pintu kamar Jarana, Astri berdiri. Tangannya terasa berat untuk terangkat, sekedar untuk mengetuk pintu. Ia takut, benar-benar takut. Astri menoleh ke arah Hani yang masih berdiri sambil bersembunyi. Buruan,
ketuk pintunya. Ditahani dengan gerakan mulut dan tangan. Astri pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu. "Mbak, ini Astri," tutur Astri sambil kembali mengetuk pintu kamar itu perlahan. Tak berselang lama, Jarana muncul di ambang pintu kamarnya dengan senyum yang mengembang. "Iya, Tri," sapa Jarana. "Ini Astri bawakan minum, kata Mbok Darmi. Mbak Zara harus selalu sedia air putih kalau malam," tutur Astri mengikuti apa yang dikatakan Hani. "Masya Allah, Astri, makasih banyak ya," jawab Jarana sambil menerima gelas yang atasnya ditutup itu. "Sama-sama, Mbak," jawab Astri sambil tersenyum. "Kalista sudah tidur?" tanya Jarana. "Belum, Mbak. Tadi sih lagi temenin main dulu sama Mbak Hani," jawab Astri sopan. "Saya permisi, Mbak. Maaf banget sudah ganggu." "Nggak apa-apa," jawab Jarana. Astri pun berbalik seiring pintu yang ditutup kembali oleh Jarana. Hani pun buru-buru keluar menghampiri Astri yang menepuk pundak Astri belahan. "Kerja yang bagus. Nggak sia-sia aku menerimamu kerja di sini." Hani tersenyum miring hingga sebelah bibirnya terangkat. "Ini, Kalista sudah mulai ngantuk sepertinya. Tidurin, bikinin susu." Hani menyerahkan kembali Kalista ke pangkuan Astri. Lalu ia berjalan menuju kamarnya dengan perasaan senang dan bahagia. "Kita lihat Jarana, apa yang akan terjadi besok pagi," gumamnya dalam menutup pintu kamarnya. Sementara Astri masih berdiri mematung menatap nanar ke arah pintu kamar Jarana yang sudah tertutup rapat.